saat ini Kau masih berikan kesempatan kami untuk kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami rindu memuji, kami rindu meninggikan nama Engkau, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah mati bagi kami, Kau berikan nyawa-Mu Yesus buat kami, menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu sekalian kasih dalam Yesus Kristus. Pada hari Jumat Agung ini kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah akan membuat kita semangat dan kita akan semakin mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar sebenarnya kematian Kristus. Apakah fungsinya bagi kehidupan kita? Ini yang perlu menjadi renungan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti. Sebelum kita akan membaca sebuah ayat mas, kita akan berdoa dulu supaya Allah menyertai dan memberkati renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan boleh mengerti. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada hari Jumat Agung ini kami boleh bersama-sama ketemu di dalam streaming ini. Biarlah apa yang kami lakukan dalam kami mendengarkan firman-Mu, hikmat daripada Allah melimpah kepada kami semua, juga kepada hamba-Mu, sehingga apa yang hamba jelaskan mereka boleh mengerti dan nama Allah dipermuliakan. Kalau kamu memberkati teman-teman kami yang mungkin belum mempersiapkan diri, mereka akan terus mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan firman, karena kami tahu hanya firman-Lah yang dapat memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat renungan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kita akan belajar sebenarnya kematian Kristus bagi kehidupan kita. Orang yang percaya itu apa? Ini yang perlu menjadi renungan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini paham dan memahaminya di dalam kehidupan ini. Coba kita akan langsung membuka Alkitab kita dalam Roma di pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 di ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-6 di ayat yang ke-10 mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya adalah terhadap dosa. Kematiannya karena dia menebus dosa manusia, termasuk dosa Bapak Ibu sekalian dan termasuk dosa saya. Nah, ini yang perlu menjadi renungan dalam hidup kita, sehingga kita memahami bahwa Kristus mati di atas kayu salib bukan karena dosanya, tetapi karena dosa manusia. Ya, sebab tanpa Kristus mati di atas kayu salib, kita ini hidup di dalam penghukuman, di bawah kutuk daripada Allah. Sebab Kristus telah mati di atas kayu salib dan kita percaya itu, maka Bapak Ibu sekalian yang mestinya harus dalam penghukuman Allah, kita tidak jadi dukun. Kita mendapatkan satu kemuliaan, bahkan kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Mari kita pahami dan memahami, dan kita mau belajar di dalam kehidupan ini supaya kita mengerti. Ya, dikatakan di situ, dikatakan dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dia melakukannya karena Allah. Ya, dia mati di atas kayu salib karena untuk Allah. Dia karena taatnya, dia mau mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa karena mengasihi umat manusia. Yohanes pasal 13, barang siapa yang percaya kepadanya tidak mendapatkan penghukuman, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Kasih Allah. Ya, mari kita akan belajar lebih lanjut supaya Bapak Ibu sekalian akan benar mengerti Jumat Agung Paskah ini. Kita akan mengerti untuk apa Kristus mati di atas kayu salib, supaya kita pahami. Nah, ini yang perlu dimengerti dalam kehidupan kita, sehingga kita paham dan kita paham. Kita akan masuk lebih lanjut dalam Roma pasal 6 di ayat yang ke-6. Roma pasal 6 di ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan,
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kematian Kristus di atas kayu salib dikatakan situ supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Yuk kita renungkan, kita pahami dan renungkan akan ayat ini. Apakah Bapak Ibu sekalian termasuk saya untuk melakukan dosa? Itu kuasa dosa sudah hilang atau belum? Sebab dikatakan bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, kita ini saudara punya pikiran, kita ini punya perasaan, kita ini punya kehendak. Hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang mempengaruhi pikiran kita, yang mempengaruhi perasaan kita, bahkan mempengaruhi segala tindakan. Nah, Allah kepingin kita paham, kita mengerti. Dengan kita percaya Kristus mati di atas kayu salib, supaya kemauan kita, kehendak kita yang salah itu jangan kita lakukan. Dengan firman pada pagi hari ini, renungan pagi hari ini, Roma pasal 6 ini akan membuat pola pikir kita ini berubah. Oh, kalau begitu, kalau kita ini percaya kepada Yesus, maka tubuh dosa kita ini harus hilang kuasa. Ya, saya tahu orang untuk hidup benar, untuk orang hidup kudus itu tidak mudah. Tapi kalau kepahami akan renungan ini, firman ini, Allah menuntut untuk kita menghilangkan kuasa dosa yang ada dalam diri kita, sebab kita melakukan yang benar. Sebab firman Tuhan mengatakan, tanpa kebenaran engkau tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka kuasa tubuh ini, tubuh dosa ini harus mati. Harus mati. Sebab apa? Kristus telah mati di salib. Kita pun tubuh dosa kita turut disalibkan supaya kuasa dosa hilang. Dengan renungan pengertian ini yang akan mengubah pola pikir kita. Maka setiap firman yang kita renungkan pada saat ini, biarlah kita mengerti bahwa kalau aku percaya, aku harus hidup kudus. Untuk bisa hidup kudus, kuasa dosa yang ada pada kita itu mesti mati. Nah, untuk mati ini perlu sebuah pengertian. Dengan apa? Firman. Maka kalau kita belajar firman, kita akan paham, kita akan semakin mengerti. Ini loh hebatnya firman itu. Ya, sebab itu kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 di ayat 16 mengatakan demikian. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tubuh dosa diajar, tidak boleh berbuat dosa. Itu yang namanya diajar. Maka kalau kau mendengar firman, kita semua sedang diajar. Diajar apa? Memahami. Diajar apa? Supaya kuasa dosa itu tidak ada pada kita. Itu diajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Masih emosian, masih marah, masih simpan dosa, masih simpan dendam, kebencian, kepahitan. Saudara, itu ditegur melalui apa? Firman. Maka kita semuanya hari ini kau mendengar firman, supaya engkau mengerti dengan firman ini, yang masih simpan dosa, lepas. Harus lepas. Dikatakan lagi, untuk memperbaiki kelakuan. Ini dari pikiran menyentuh pada perasaan dan menyentuh pada apa yang kita lakukan.
Ya, untuk memperbaiki kelakuan. Maka kalau pikiran kita sudah diisi dengan firman, saya tahu dia akan menyentuh pada bagian hidup kita, yaitu di perasaan. Kalau perasaan ini sudah tersentuh dengan firman, maka satu yang dilakukan itu mesti firman. Ya, dikatakan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah memperbaiki kelakuan, dia akan ditunjukkan, ini masih salah loh ya, yang benar demikian. Itu melalui apa? Melalui firman. Maka tidak mengherankan kalau ada orang yang datang ibadah dan dia mendengarkan firman Tuhan, dia sakit hati, bahkan meninggalkan ibadah, bahkan tidak mau datang ibadah lagi karena dia merasa aku yang dituntut dosanya. Saudara, kalau hari ini kau mendengar firman dan kau ditunjukkan perkara yang dosa, kita bersyukur. Sebab apa? Kalau kau tetap kokoh dengan perbuatan dosa, gak bisa masuk surga. Nah, kalau ibadah setiap minggu, setiap saat, engkau tidak bisa masuk surga, untuk apa ibadah? Ya, kita makan supaya tubuh kita sehat, kita minum vitamin supaya tubuh kita ini sehat, kita bekerja untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Ada fungsinya lah. Ibadah, mendengar firman dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini perlu dipahami dan mengerti. Kalau kita sudah memiliki firman itu, sudah perhatikan ayat 17. Dengan demikian, artinya dengan firman tadi, mengajar, mendidik, menunjukkan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya punya kemampuan meninggalkan perbuatan dosa. Dengan firman yang kita dengar, kita akan mengerti bahwa ternyata hari ini aku masih berbuat dosa, aku salah. Dan ini perlu menjadi renungan dan paham, sehingga kita mengerti bahwa kita percaya akan korban Kristus di atas kayu salib, dikatakan dalam Roma tadi, supaya tubuh dosa kita hilang kuasa. Amin. Tubuh dosa kita hilang kuasa. Tidak bisa mengasihi, bisa mengasihi. Karena yang tidak tadi masih ada tubuh dosa. Yang masih benci hilang. Kenapa? Ada firman. Mari kita pahami dan renungkan dalam hidup ini, sehingga kita paham dan paham apa yang dikatakan dalam Roma. Kita kembali pada Roma di pasal yang ke-6 tadi, di ayat yang ke-6 dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, kalau kita sudah hilang kuasa dosanya, jangan diambil lagi. Ya, supaya kita mengerti, dengan Kristus mati di atas kayu salib, supaya kuasa tubuh kita yang masih melakukan dosa, Allah kepingin kuasanya itu hilang. Kalau sudah hilang, artinya kita tidak melakukan dosa, kita tidak memperhambakan lagi kepada dosa, tapi kita memperhambakan diri kepada Allah. Jika kita mengerti bahwa kematian Kristus di atas kayu salib, kita hilang kuasa dosa dan kita tidak memperhambakan lagi kepada dosa. Mari pahami dan pahami. Ya, jangan dosa yang sudah kita lakukan kita ambil lagi. Saudara, kalau engkau tetap hidup dalam dosa, perhatikan, kita tidak bisa masuk kerajaan surga. Ini warningnya.
Supaya apa? Kita mengerti sehingga untuk kita meninggalkan dosa. Maaf, itu bisa dipikir. Untuk apa meninggalkan dosa? Ya, masih ingin melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Ada yang masih merokok, lepaskan rokok itu. Sudah, kenapa? Itu ikatan dosa, mesti dibuang. Kuasa dosa sudah dihilangkan. Ayo jangan memperhambakan lagi kepada perkara dosa. Dan kita pahami siapa? Kita mengerti. Ya, kita mengerti di dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita pahami rokok itu sendiri akan pelan-pelan menghancurkan tubuh kita. Nah, mari kita pahami dengan Allah menuntut kita menghasilkan buah yang baik. Bagaimanakah dengan tubuh yang begitu rusak kita akan dapat melakukan kehendak Bapa? Ya, mari kita pahami dan mengerti dalam hidup ini sehingga kematian Kristus di atas kayu salib kita pahami dan paham. Saya akan baca ulang karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa yang mesti kita lakukan lagi dengan pengertian Kristus mati di atas kayu salib? Kita akan baca ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tubuh ini jangan dipakai lagi untuk melakukan kejahatan. Jangan dipakai lagi untuk melakukan dosa. Ini belum kita pahami. Tetapi dikatakan serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Tak baca ulang. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Tuhan kepingin tubuh kita, ya, yang kuasa dosanya sudah disalib bersama-sama dengan Kristus, kuasanya itu sudah dihancurkan, yaitu kuasa iblis. Kita mau menyerahkan tubuh ini kepada siapa? Kepada Allah. Karena mengingat yang di belakang, ya, yang dulunya mesti aku yang mati, tapi sekarang aku hidup. Yang dulunya mesti aku masuk dalam penghukuman Allah, tapi sekarang aku tidak dihukum, tapi aku dipersiapkan untuk dipermuliakan dengan Allah. Kalau mengingat akan hal itu, membuat apa? Kita ini semakin mengerti. Ya, kalau saya membaca ayat ini, merenungkan diri saya, ngeri. Mestinya aku dihukum mati oleh Allah. Aku tidak jadi dihukum, sebab aku percaya. Ya, percaya kepada Allah dalam nama Yesus. Maka aku yang mestinya mati, aku hidup. Makanya dengan aku hidup ini akan aku pakai dan aku serahkan hidupku kepada Allah. Untuk apa? Melayani, menyenangkan hati Bapa. Ini yang perlu menjadi renungan terus. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita pahami dan mengerti, tubuh ini harus dipakai untuk apa? Melakukan kebenaran. Tangan dipakai untuk melayani, melakukan kebenaran. Untuk apa? Melayani, untuk tepuk tangan, untuk mengangkat tangan. Itu tandanya bahwa kita melakukan untuk kebenaran. Ya, Bapak Ibu sekalian perhatikan dengan sesama, biarlah dengan renungan ini akan kita mengerti, oh ternyata Kristus mati di atas kayu salib supaya tubuh dosa ini, kuasa tubuh dosa yang ada dalam diriku mati karena bersama-sama mati di atas kayu salib. Dan sudah perhatikan, bukan saja mati, tapi kita ini telah dihidupkan kembali. Ya, tadi sebab serahkan tubuhmu, sebab mengingat dulunya ketika kamu mati, sekarang kamu hidup.
Dengan demikian saudara, kalau kita pahamnya karena ini, ayo kita mau belajar. Tubuh ini dipakai untuk memuliakan Allah. Tubuh ini dipakai untuk melayani. Kekuatan kita, kegantengan kita, kecantikan kita, segala apa yang kita miliki, ayo kita mau berikan untuk Dia. Sebab mengingat yang seharusnya kita ini mati di atas kayu salib, mesti dihukum karena dosa. Allah kepingin kita yang setelah mati di atas kayu salib, kita ini dibangkitkan dan kita hidup hanya untuk Dia. Bila dengan firman Tuhan pada pagi hari yang sesingkat ini akan membuat kita ini semakin semangat dan mengerti bahwa ternyata Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa, supaya kuasa dosa, kuasa tubuh dalam hidupku yang selalu melakukan dosa ini boleh dihancurkan, bahkan dimatikan dan dihidupkan. Aku memakai tubuh ini hanya akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tahu dengan kebenaran firman Tuhan sesingkat ini akan membuat kita akan semakin semangat di dalam menjalani kehidupan ini, terlebih kematian Kristus untuk membuktikan bahwa kita tidak jadi dihukum. Dengan kematian Kristus kita ini dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Bila kesempatan pada pagi hari, dengan renungan pada pagi hari ini akan membuat kita semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberi kita amin. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Bila dengan renungan sesingkat ini kami boleh semakin mengerti bahwa Engkau mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa. Terima kasih Bapa, supaya hidup kami yang seharusnya mati di dalam hukuman Allah, kami tidak mati, tapi kami dihidupkan bersama dengan Kristus. Bapa, terima kasih bila dengan kebenaran firman pada pagi hari ini membuat kami lebih hati-hati lagi. Hidup ini adalah kesempatan harus kami pakai untuk memuliakan nama Engkau. Dengan firman-Mu pada pagi hari ini kami akan tahu Bapa bahwa hidup ini adalah satu anugerah. Bila anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami semua boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kau akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mereka boleh diberkati, yang di dalam kekurangan Tuhan memberkati, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah mereka mendapatkan jalan keluar karena Tuhan yang sudah memberkatinya. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, pusat maupun di daerah. Engkau memberkati seperti Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bila dengan masalah COVID-19 ini negara kami boleh diberkati Tuhan, dan Tuhan akan menghalau dalam nama Yesus semua virus-virus yang ada di Indonesia, bahkan di atas bumi ini sudah dihalaukan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan ada di dalam bangsa dan negara kami. Terlebih Bapak, di dalam perekonomian bangsa kami yang mengalami kekacauan karena COVID-19, Engkau telah memberkati. Bila Tuhan akan memulihkan, bahkan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh bangsa dan negara kami. Tidak lupa kami doakan juga untuk pembangunan gereja Tuhan yang mengalami kekurangan dana. Kami akan melihat Tuhan sudah menyiapkan dana ini untuk kami pakai, dan kami tahu Tuhan punya rencana dalam segala perkara, dan ajarkan kepada kami semua hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pasti memberkati dengan sempurna renovasi gereja ini, dan terlebih apa yang dibutuhkannya, fasilitas yang dibutuhkannya Tuhan telah siapkan bagi kehidupan kami, dan kami pakai semua hanya untuk kemuliaan nama itu. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua saat ini sudah diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan memberkati. Amin.
kasih dalam Yesus Kristus, pada hari Jumat Agung ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap Bapak sekalian yang ada di rumah sudah mempersiapkan diri, anggur dan roti yang sudah dibagikan, ataupun kalau sudah kelewatan dan belum mendapatkannya, bisa menyiapkan di rumah sendiri dengan memakai teh atau mungkin jus dengan roti. Yang penting ada yang bentuk cairan dan ada rotinya. Saya berharap Bapak sekalian bisa ambil bagian. Dialah di dalam perjamuan kudus online ini kita akan semua masuk di dalam persekutuan, di dalam tubuh dan darah Kristus. Sebab itu saya akan membacakan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai dengan 25 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Amin. Mari kita akan mengangkat roti ini dan kita akan berdoa. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau izinkan kami semua sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, layakkan kehidupan kami, supaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah yang pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan. Tubuhmu telah bersatu dengan tubuh kami, ada satu kekuatan yang mengalaskan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan karya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan memutuskan dan memberkati anggur yang merupakan lambang daripada darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kehidupan kami. Tuhan menjamah dan Tuhan menguduskannya. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah dan kita mengakukan Dia. Tuhan itu sangat baik. Tuhan baik. Tuhan baik dan Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Di dalam perayaan Jumat Agung ini kami boleh merasakan persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau, dan kami boleh merasakan kekuatan yang malah, dan kami boleh merasakan hidup kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih bila persekutuan dengan tubuh dan darah pada pagi hari ini membuat hidup kami boleh semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan memberkati yang ada di studio, Tuhan juga memberkati yang di rumah, bahkan dimanapun jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah online maupun perjamuan kudus online. Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan memberkati.